Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, halo, apa kabar rekan-rekan? Saya berharap rekan-rekan masih tetap dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahkan kemurahan rezeki. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di channel YouTube saya, Dani Dadila, channel edukasi hukum. Ada banyak sekali video dengan konten-konten informatif dan edukatif seputar dunia hukum yang bisa rekan-rekan saksikan pada channel ini. Terima kasih saya ucapkan untuk rekan-rekan yang tetap setia pada channel saya. Dan bagi rekan-rekan yang baru saja mampir di channel ini, jangan sungkan untuk tekan subscribe dan mengaktifkan tanda loncengnya agar rekan-rekan mendapatkan notifikasi video-video terbaru saya selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share juga video ini agar yang lainnya tahu bahwa channel ini adalah channel edukasi hukum. Langsung saja kita tonton video saya berikut ini dan semoga video ini membawa kemanfaatan bagi kita semua. Potensi dari saudara tulis, maka banyak untuk dilakukan penelitian ya. Siapa? Ya, silakan paparkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, dosen pembimbing. Perkenalkan saya Rahma Ramadhani. Dalam hal ini mencoba mempresentasikan proposal penulisan tesis yang saya susun dengan judul Jaminan Kepastian Hukum atas terjadinya perbedaan nama subjek hukum dalam sertifikat hak atas tanah. Latar belakang penulisan tesis ini diawali dengan melihat bahwa tanah merupakan hal yang penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Bahkan menurut ajaran Islam dalam Al-Quran surah ke-15 Al-Hijj ayat 28 sampai 29 menyebutkan manusia diciptakan dari tanah. Oleh karenanya peran dan campur tangan hukum dibutuhkan terkait dengan hubungan antara tanah dengan kehidupan manusia.
persoalan keagrarian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau yang dikenal dengan UU-PA, dan undang-undang ini merupakan salah satu perangkat untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945. Salah satu tujuan pemberlakuan UU-PA adalah sebagai pondasi hukum untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi rakyat Indonesia. Ini tercantum dalam penjelasan umum UU-PA angka 1 huruf C tentang tujuan dasar yang menyebutkan bahwa meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Terkait dengan kepastian hukum hak atas tanah tersebut, pasal 19 UU-PA memerintahkan agar pemerintah melaksanakan pendaftaran tanah di Indonesia, di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perintah pasal 19 UU-PA ini dilanjutkan dengan penerbitan PP 2497 tentang pendaftaran tanah sebagai penyempurna dari PP 10 1961. Singkatnya, output dari kegiatan pendaftaran tanah adalah pemberian sertifikat atas tanah sebagai bukti hak. Ini tertuang dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria yang poin C-nya menyebutkan pemberian surat tanda bukti hak sertifikat yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Juga merujuk pada pasal 1 angka 1 PP 2497 yang di dalamnya termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti hak. Sertifikat menurut PP 2497 adalah berupa dokumen yang memuat informasi tentang data yuridis dan data fisik yang diperlukan terhadap pendaftaran hak suatu bidang tanah. Pemberian sertifikat tanda bukti hak yang kuat seperti tertuang dalam pasal 19 ayat 2 huruf C UU-PA tersebut di atas ternyata tidak serta-merta memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah yang dikuasai oleh pemegang hak. Oleh karena sistem pendaftaran tanah di Indonesia yang menganut sistem stelsel negatif bertendensi positif, artinya bahwa segala apa yang tercantum dalam buku tanah dan sertifikat atas tanah berlaku sebagai tanda bukti yang kuat sampai dapat dibuktikan suatu keadaan sebaliknya atau tidak benar. Kecenderungan munculnya masalah pertanahan bukan saja terhadap tanah-tanah yang belum bersertifikat atau belum terdaftar, bahkan yang sudah bersertifikat pun memungkinkan menyimpan masalah. Hal tersebut merupakan kutipan dari pendapat Adrian Sutedi, dan kemungkinan munculnya masalah terhadap tanah yang sudah bersertifikat atau sudah terdaftar bisa menyangkut subjek hukum lain maupun yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Masalah yang menyangkut subjek hukum lain misalkan tumpang tindih penguasaan tanah, sertifikat ganda, penyerobotan, dan lain-lain. Sementara yang menyangkut dirinya sendiri kerap ditemukan perbedaan nama atau tanggal lahir subjek hukum antara yang tertera pada sertifikat dengan yang tertulis pada identitas diri, KTP untuk perorangan atau mungkin akta pendirian untuk badan hukum. Berikut adalah cuplikan permasalahan salah satu contoh yang ditemukan di lapangan. Fenomena tidak sesuainya data subjek hukum dengan sertifikat atas tanah SHM atas nama Supriyono nomor 00557 Desa Karangjaya, Kecamatan Selukurujang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Cuplikan pertama ini adalah cuplikan dari buku tanah yang menginformasikan bahwa tanah seluas 7.374 meter dengan nomor induk bidang 00413 sebagaimana diuraikan dalam surat ukur nomor 01668 terletak di Desa Karangjaya, Kecamatan Selukurujang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, terdaftar sebagai hak milik dengan nomor 00557 atas nama Supriyono, tanggal lahir 17 Mei 1955. Cuplikan gambar ini menginformasikan subjek hukum pemegang hak dari SHM 0057 NIP 413 terletak di Desa Karangjaya atas nama Supriyono, tanggal lahir 17 Mei 1955.
Sementara cuplikan berikut ini menginformasikan bahwa dasar pendaftaran SHM 0057 atas nama Supriyono adalah SK Kepala Kantor Pertanahan Rejang Lebong nomor 420.3.SK/10-Prona.P/2003 tanggal 20 bulan 11 2012. Nama dan tanggal lahir yang tercantum dalam SHM sesuai dengan SK pemberian hak, dan SK pemberian hak diterbitkan sesuai dengan data warka alasak pendaftaran tanah yang dimohonkan oleh pemohon. Berikut adalah cuplikan gambar yang menunjukkan identitas kependudukan dari nomor induk kependudukan nomor 1702-111-70-550-00002 adalah bernama Priyono, tanggal lahir 17 bulan 5 1955. Perbandingan antara buku tanah dengan identitas KTP yang dilampirkan setelah sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan warkah dokumen permohonan pendaftaran hak atas tanah yang diajukan oleh pemohon, dan dilakukan pengecekan ditemukan perbedaan nama subjek hukum antara yang tertera pada data pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Rejang Lebong dengan data subjek hukum pemegang hak sebagaimana dituliskan dalam identitas pemegang KTP. Fenomena sebagaimana yang dipaparkan tadi tentunya membutuhkan opini hukum atau legal opinion, sebab identitas diri merupakan salah satu data yuridis yang direkam dalam buku tanah dan merupakan salah satu bukti keterkaitan hukum antara objek dan subjek pemegang hak. Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang jaminan kepastian hukum atas terjadinya perbedaan nama subjek hukum dalam sertifikat atas tanah. Untuk mempersempit pembahasan, maka yang menjadi objek penelitian ini nantinya adalah menyangkut kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Penelitian ini adalah menyangkut bidang-bidang tanah yang telah terdaftar atau bersertifikat, dan dalam sertifikat terdapat perbedaan identitas terutama perbedaan nama. Yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana jaminan kepastian hukum atas terjadi perbedaan nama subjek hukum dalam sertifikat atas tanah. Yang kedua, apa akibat hukum atas terjadi perbedaan nama subjek hukum dalam sertifikat atas tanah. Yang menjadi tujuan penelitian, yang pertama untuk mengetahui bagaimana jaminan kepastian hukum atas terjadinya perbedaan nama subjek hukum dalam sertifikat atas tanah. Yang kedua, untuk mengetahui apa akibat hukum atas terjadi perbedaan nama subjek hukum dalam sertifikat atas tanah. Kegunaan penelitian secara teoritis memberikan sumbang pemikiran dan untuk melengkapi bahan kepustakaan guna pengembangan ilmu hukum pada umumnya, hukum agraria pada khususnya tentang jaminan kepastian hukum atas terjadi perbedaan nama subjek hukum dalam sertifikat atas tanah. Secara praktis memberikan masukan bagi kepentingan negara, masyarakat dan pembangunan khususnya bidang hukum agraria terkait dengan jaminan kepastian hukum atas terjadi perbedaan nama subjek hukum dalam sertifikat hak atas tanah. Kehasilan penelitian setelah ditelusuri dari beberapa pencarian kepustakaan, ditemukan ada 3 penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kepastian terhadap sertifikat hak atas tanah. Yang pertama, skripsi tahun 2012 yang ditulis oleh Muhammad Yusuf Januari, mahasiswa Fakultas Hukum UNIP, dengan judul Penyelesaian Permasalahan Pergantian Belangko Sertifikat Tanah di Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko. Penelitian ini memiliki jenis penelitian empiris yang karakternya adalah tidak menggunakan teori dalam pembedahan masalah. Substansi penelitian menelaah upaya penyelesaian permasalahan ganti belangko sertifikat akibat adanya kesalahan dalam penulisan nama dan nomor sertifikat atas tanah yang terjadi di Desa Sukamaju dan Desa Maju Makmur, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko. Yang kedua, tesis tahun 2007 yang ditulis oleh R. Pinka Aprini, mahasiswi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, dengan judul Kepastian Hukum Sertifikat Atas Tanah, kaitannya dengan ketentuan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Jenis penelitian normatif
Karakternya menggunakan teori dalam pembedahan masalah. Substansi penelitian membahas tentang penerapan pasal 32 PP 2497 dalam penyelesaian permasalahan di bidang pendaftaran tanah oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa tanah yang masih dapat perbedaan, di mana pasal ini belum mengikat hakim dalam memutus sengketa. Yang ketiga, tesis tahun 2003 yang ditulis oleh Fikri Said, mahasiswa Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Judul penelitian, pelindungan hukum terhadap pemegang sertifikat atas tanah, studi tentang kekuatan hukum sertifikat atas tanah di Pengadilan Negeri Pekalongan. Jenis penelitian empiris, karakternya menggunakan teori dalam pembedahan masalah. Substansi penelitian mengulas tentang pelindungan hukum terhadap pemegang sertifikat tanah di Pengadilan Negeri Pekalongan. Dari ketiga penelitian tersebut di atas, berbeda dengan penelitian yang saya tulis. Penelitian dengan judul jaminan kepastian hukum atas terjadi perbedaan nama subjek hukum dalam sertifikat atas tanah ini berbeda dengan tiga penelitian sebelumnya sebagaimana disebutkan di atas. Penelitian ini mencoba menganalisa tentang jaminan hukum atas terjadi perbedaan nama subjek hukum dalam sertifikat atas tanah dan berusaha mengulas tentang akibat hukum terjadinya perbedaan nama subjek hukum dalam sertifikat atas tanah. Kerangka pemikiran. Satu, konsep kepastian hukum. Kepastian hukum, untuk mengetahuinya dibedakan menjadi dua kata yang terdiri dari kepastian dan hukum. Kepastian menurut C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil dan kawan-kawan adalah suatu perihal keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum menurut Profesor Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip Haji Salim HS adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipasarkan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum dapat diartikan sebuah keadaan yang pasti dan sesuai dengan ketetapan serta ketentuan dari tujuan dibentuknya suatu hukum. Hakikat dari kepastian hukum adalah menimbulkan kepastian terhadap segala sesuatu yang menyangkut keraguan, ketidakpastian dan rasa ketakutan yang bersifat manusiawi. Dalam aspek pertanahan, kepastian hukum penting karena kepastian hukum dapat menunjukkan siapa yang berhak atau tidak dalam suatu bidang tanah, sehingga dapat memberikan informasi tentang pihak mana yang memiliki akses, berhak menguasai, memanfaatkan dan seterusnya terhadap suatu bidang tanah. Yang kedua, tentang teori hukum murni. Teori hukum murni ini dikembangkan oleh Hans Kelsen yang berpendapat bahwa hukum harus dipisahkan dari anasir-anasir di luar hukum seperti unsur fisiologi, sosiologi, etika, dan politik. Hans Kelsen berupaya menjawab pertanyaan apa hukumnya, bukan bagaimana hukum yang seharusnya. Karakter hukum positif yang amat kuat dalam teori hukum murni, maka teori ini layak digunakan untuk menentukan persepsi tentang keadilan. Teori ini memandang bahwa suatu keadilan akan tercipta apabila suatu keadaan telah sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Teori hukum murni ini digunakan dalam penelitian ini untuk menemukan jawaban terhadap inti permasalahan yang akan diteliti, yaitu menyangkut tentang jaminan kepastian hukum atas terjadinya perbedaan nama subjek hukum dalam sertifikat atas tanah. Dengan adanya perbedaan nama subjek hukum terhadap sertifikat atas tanah yang dipegangnya, maka sama halnya keadaan tersebut dianggap suatu keadaan yang tidak sesuai dengan aturan dan atau menyimpang dari aturan. Dan sudah barang tentu keadaan tersebut akan menimbulkan multi efek dalam aspek hukum yang bukan tidak mungkin juga akan menimbulkan suatu ketidakadilan. Metode penelitian. 1. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pembahasan diarahkan kepada tersitanya telaah hukum sehingga dapat menggali informasi tentang jaminan kepastian hukum atas terjadinya perbedaan nama subjek hukum dalam sertifikat atas tanah. Kedua, pendekatan masalah. Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan atau statutory approach, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan juga melihat
berbagai pendapat ahli, penulis, dan kajian yang berkaitan dengan jaminan kepastian hukum atas terjadinya perbedaan nama subjek hukum dalam sertifikat atas tanah. Sumber bahan hukum. Yang pertama primer, yaitu peraturan perundangan yang memberi penjelasan dan pedoman tentang kegiatan pendaftaran tanah dalam proses penerbitan sertifikat atas tanah, diantaranya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pokok Agraria 560, PP 2497 tentang pendaftaran tanah, PMNA atau Kepala BPN 397 tentang ketentuan pelaksana peraturan pemerintah nomor 2497 tentang pendaftaran tanah, PMNA garing Kepala BPN 399 tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah dan pembatalan hak atas tanah, PMNA garing Kepala BPN nomor 999 tentang tata cara pemberian hak atas tanah dan pembatalan hak atas tanah, Peraturan Kepala Badan Pertanahan nomor 7 2007 tentang panitia pemeriksaan tanah, Peraturan Kepala Badan 1 2011 tentang pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tertentu, Peraturan Kepala Badan 2 2013 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan nomor 1 tahun 2011 tentang pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah tertentu. Kedua, data sekunder yaitu sumber bahan hukum sekunder, yaitu sumber bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan tentang jaminan kepastian hukum atas terjadinya perbedaan nama subjek hukum dalam sertifikat atas tanah, seperti karya pemikiran dari ahli, pakar maupun penulis tentang hukum, seperti buku literatur maupun literatur perkuliahan, jurnal ilmiah, makalah dan artikel dan lain sebagainya. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan lain sebagainya, dalam menemukan definisi dari istilah-istilah dalam pembahasan tentang jaminan kepastian hukum atas terjadi perbedaan nama subjek hukum dalam sertifikat atas tanah. 4. Prosedur pengumpulan bahan hukum. Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini berupa dokumentasi berupa catatan atau kutipan. Penelusuran dilakukan secara offline, yaitu pengumpulan bahan pustaka dari buku, artikel, jurnal ilmiah, dan lain sebagainya diperoleh dari perpustakaan koleksi pribadi, perpustakaan kampus, perpustakaan daerah, dan secara online dilakukan dengan mengakses internet. Kelima, analisa bahan hukum. Analisa bahan hukum dilakukan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang akan menjadi tujuan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, analisa bahan hukum dilakukan dengan menggunakan analisa konten atau konten analisis metode, dengan menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan. Interpretasi hukum yang digunakan adalah penafsiran tekstual atau gramatikal dan penafsiran sistematis atau logis. Menurut Profesor Sudikno Mertokusumo yang dikutip oleh Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, menjelaskan penafsiran tekstual gramatikal merupakan penafsiran yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang, dan penafsiran sistematis yaitu langkah menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkan dengan undang-undang lainnya. Sistematika penulisan nantinya yang akan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di slide tadi ada contoh kasus. Ya, ini apa akibatnya ketika ini terjadi? Apa? Nah, akibat ada terjadi permasalahan ini, apa akibat hukum? Ada permasalahan hukum yang terjadi? Iya, ada keraguan, Pak. Ada keraguan. Keraguan siapa? Keraguan di pihak pelaksana pendaftaran di BPN, Pak. Tapi kan ini sertifikatnya sudah ada. Iya. Sertifikat ini terbit, temuan ini terjadi ketika akan dilakukan upaya hukum selanjutnya, apakah jual beli, pengikatan dan sebagainya. Jadi pada saat
pelaksanaan perbuatan hukum selanjutnya kan ada satu proses yang harus ditempuh, yaitu pengecekan sertifikat. Nah, di situ ketahuan pada saat pengecekan dilampirkan fotokopi KTP identitas, ternyata yang dilampirkan tidak sesuai dengan data di buku tanah dan sertifikat. Ketika kita cross check ke warkah pendaftaran, ini mohon maaf tidak bisa ditampilkan di sini karena memang sifatnya warkah pendaftaran itu dokumen negara. Jadi waktu proses dia memohon sebelum sertifikat diterbitkan itu benar. Memang waktu itu dia menggunakan domisili, bukan KTP. Di domisili tertulis Supriyono. Makanya proses pendaftaran kita lakukan baik penerbitan SK maupun sertifikat sesuai dengan data warkah yang ditemukan atau yang diajukan, yaitu Supriyono. Oke. Permasalahannya hanya untuk tindak lanjutnya. Iya. Satu kasus ini. Ada lagi yang lain? Banyak, Pak. Banyak, ada beberapa saya temukan. Apa permasalahannya? Karena sama juga, karena permasalahannya tidak bisa ditindaklanjuti. Iya. Artinya ketika ini terjadi, pihak BPN tidak dapat menindaklanjuti, seperti itu. Iya, tidak dapat ditindaklanjuti karena memang kami BPN tidak mempunyai keyakinan antara Supriyono yang tertera di sertifikat dengan Priyono yang tertera di KTP adalah orang yang sama. Artinya dari beberapa kasus yang ada, kesalahan yang ada, tidak ada satupun yang akan ditindaklanjuti oleh BPN sejauh ini. Ditindaklanjuti dengan syarat tertentu. Apa syaratnya? Ada semacam pernyataan beda nama. Kalau memang seperti ini dua huruf yang berbeda, itu cukup dengan perbedaan nama. Lalu kemudian di situ ada menyatakan antara yang di sertifikat dengan KTP adalah orang yang sama, yang diketahui pernyataan itu dibuat oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh kepala desa dan camat. Nah, maksud saya seperti ini. Artinya kalau memang itu yang terjadi, ada mekanisme yang ada. Ini kan bukan kesalahan, bukan serta-merta kesalahan dari BPN. Bukan BPN, pemohon. Tapi ini ada kesalahan juga dari BPN. Karena yang mengeluarkan sertifikat adalah BPN. Ya kan? Iya. Yang mengeluarkan sertifikat BPN. Ada juga kasus misal yang terjadi bukan hanya ini, objeknya yang tertukar, berbeda, salah, jumlah luasnya yang tidak sesuai dengan jumlah isi. Kan ada juga yang seperti itu. Artinya yang pejabat yang mengeluarkan ini adalah BPN yang mengeluarkan. Nah, kalau memang ini menjadi persoalan, kalau menurut hemat saya, ini yang dimunculkan di latar belakang. Ada dimunculkan di latar belakang secara umum, Pak. Ya, tapi tidak menunjuk bahwa ada fenomena persoalan bahwa yang persoalan kesalahan nama ini, identitas ini memang terjadi. Kalau saya lihat di halaman 9 sudah ada munculkan, tapi itu sifat hukum. Ya. Nah, yang contoh ini ya saya baru lihat, ternyata di slide ini ada berikan contoh. Nah, dia ini juga dimasukkan. Ada beberapa contoh persoalan yang memang muncul yang terjadi dalam tatanan praktek berkaitan dengan kesalahan identitas, dimunculkan di latar belakang. Itu hanya terjadi di Rejang Lebong? Iya, Pak. Enggak, Pak. Kebetulan saya kerja di BPN sudah 3 kantah saya pindah. Di 3 kantah saya temukan itu. Nah, itu dimasukkan, ya. Contoh kasus di situ. Sehingga akan menimbulkan persoalan berkaitan dengan tindak lanjut peralihan hak, misalnya.
Kalau dia tidak dirubah tidak ada masalah kan. Tapi kalau dia ini beralih hak, termasuk juga kan ketika ini akan di hak tanggungan juga jadi permasalahan kan. Dia perbankan belum tentu mau terima. Nah, saran saya itu dimasukkan di latar belakangnya, menunjukkan ada bahwa memang dalam tataran praktek terjadi persoalan pemilihan konten berkaitan dengan kesalahan identitas ini. Kemudian di kerangka pemikiran ya, ada satu konsep, satu teori yang Anda gunakan ya. Iya Pak. Pasien hukum oke, tidak jadi persoalan menurut saya. Teori hukum murni, kenapa Anda menggunakan di situ? Iya, karena saya melihat di teori hukum murni ini menyatakan bahwa tidak ada hukum dipisahkan dari anasir, dan keadilan menurut teori hukum murni adalah sesuai apa yang tercipta sesuai dengan aturan. Apa nggak cukup kepastian hukum di situ? Ya, Pak. Kalau menurut hemat saya terlalu jauh Anda. Ya, dilihat pada posisi permasalahan yang saudara angkat kan? Kalau menurut hemat saya ya terlalu jauh Anda dengan urusan masalah bagaimana jaminan kepastian hukumnya, akibat hukumnya. Kan sudah cukup Anda sudah bicara tentang kepastian hukum. Posisi kepastian hukum itu kan bisa dilihat pada posisi hukum positifnya, normanya. Ya. Iya. Nah, kemudian ini kan sertifikat kan? Iya Pak. Sertifikat ke atas. Ya. Kalau dalam perbuatan hukum administrasi tentu hukumnya apa ini? BCG. Nah, BCG keputusan di situ. Kenapa Anda tidak masukkan teori tentang keputusan BCG sebagai misal krisis? Apa syarat suatu keputusan tata usaha negara? Apa konsekuensinya ketika syarat individual dalam suatu keputusan tata usaha negara tersebut mengandung kekeliruan? Sehingga nanti Anda bicara akan melihat pada posisi akibat hukumnya di situ. Ketika satu KTUN syarat individualnya keliru, ini kan individualnya kan? Iya. Yang keliru ya. Nah, syarat individualnya keliru, apa akibat hukumnya menurut hukum administrasi? Menurut hemat saya, keputusan tata usaha negara itu perlu Anda masukkan. Termasuk karena ini berkaitan kepastian hukum ini berkaitan dengan aktivitas pendaftaran. Hemat saya pendaftaran hak atas tanah juga perlu dimasukkan sebagai dasar. Kenapa perlu ada pendaftaran? Tentu untuk memberikan jaminan kepastian hukum nanti. Sehingga dalam proses pendaftaran ketika terjadi kekeliruan, seharusnya mekanisme yang diinginkan dari tujuan pendaftaran itu apa yang dilakukan? Perbaikan. Ada begitu banyak persoalan sebetulnya yang kerap kali ketika kesalahan ini juga saya katakan tadi ya tidak murni ini kesalahan pemohon, tapi juga adalah bagian dari kesalahan dari BPN, maka tentu harus juga dilihat pada posisi tadi ya, analisisnya nanti. Nah, ya persoalan ini kan persoalan dua belah pihak. Pemohon menyampaikan sesuatu, ya syarat KTWN juga harus dicek secara berkala. Sehingga KTWN yang dikeluarkan kan diberikan akibat hukum. Kalau ada yang keliru, ada uang kemenangan mereka. Ya, itu beberapa catatan mungkin jadi saran saya untuk ya ketajaman rencana proposal tesis. Ya.
justru di sini lebih lengkap di PowerPoint, nggak ada yang menampilkan di naskah gitu. Ya. Termasuk juga kan ini bukan hanya satu yang tidak sesuai seperti yang bermasalah. Report dari penelitian busuk, kemudian dari 3 kantor tanahan tadi itu Anda masukkan juga, sehingga nanti ini menjadi penting untuk diteliti. Jadi dinarasikan di latar belakang. Ya. Yang kedua ini saran, karena kemarin memang super detail ya. Kalau bisa mengambil sumber dari internet, jangan dari blog. Ya, usahakan cari penulis, cari ininya, karena kalau di sini kan sumber http eprit undip ini diakses tanggal, kalau ada penulisnya, judulnya gitu, termasuk yang lain-lain. Kalau ini masih enak ada link gitu ya, yang di halaman 12 14. ya 13, 14 sama ini. Ini karena banyak sekali tentang tanah ini sudah ada penulisnya, dimasukkan saja, dicari yang lebih valid gitu. Iya. Ya jangan hanya blog gitu ya. Lalu kemudian berkaitan dengan akibat hukum, ini kan mau dicari karena tadi sertifikat itu menjadi objek sengketa hukum. Kalau Anda berbicara akibat hukum, ini masih proposal, nanti itu didalami lagi ya, termasuk dari sisi administrasinya ya, karena ini berbicara juga kepastian hak dari aspek perdataannya ya, kepastian hukum atas tanah, artinya perlindungan terhadap subjek hak itu juga dibahas nanti di dalam pembahasannya. Lalu ya akibat hukumnya, karena terus terang ini kejadian-kejadian seperti ini, seperti tadi Anda katakan, sebenarnya tidak terbatas pada tidak bisa di follow up oleh BPN, tapi ketika kita berbicara kepastian, negara kan wajib melindungi dari kepastian sertifikat atas tanah yang dimiliki oleh orang berkepentingan hukum. Nah, berkaitan dengan itu, justru kalau saya menyarankan dibuka semua nanti, ya, tidak hanya sebatas bahwa ini tidak bisa ditindaklanjuti, ya. Tadi Pak Dr. sudah mengatakan untuk tanggungannya, ya, yang namanya jaminan kepastian, karena di PP 2497 memang sudah memberikan jaminan dari batasan itu 5 tahun untuk tidak mengajukan klaim ya. Tapi harusnya Anda melihat lagi karena ini masih belum tertibnya administrasi pertanahan. Saya akan kasih dari kewajiban studi itu yang tidak tertibnya administrasi pertanahan ini menjumbuhkan masalah-masalah terhadap penerbitan sertifikat ya. Jadi dari sudut kepastian ini harusnya Anda masukkan bahwa pengertian perlindungan yang dijamin oleh negara yang berdasarkan undang-undang tadi harusnya bukan hanya sebatas bisa follow up atau tidak ya. Lalu punya nggak skripsi tesis S2 selain yang dari kenotariatan? Ada nggak yang bukan notariat? Ada satu prosesnya. Apakah di Universitas Bengkulu cuma ada penelitian usul? Di universitas yang lain belum sempat usul misalnya. Sebenarnya ini memperkaya, memang ini cukup, cuma maksud saya ini kan skripsi levelnya. Sementara ini kan kasus dan penelitian ini tatarannya kan strata 2 nih, agak kurang balance itu skripsi dibandingkan ke ini ya. Karena memang metode kerangka berpikirnya berbeda skripsi dan tesis gitu ya. Lalu ketika mengungkap keaslian penelitian di halaman 12 itu kan ada desa Sukamaju dan desa Majemuk dan penelitian Yusuf, itu ada 261 sertifikat tanah di Kabupaten Bali Provinsi Bengkulu ya, itu tidak jelas itu di halaman 12 membahas tentang permasalahan dan upaya penyelesaian atas terjadinya kesalahan penulisan nama pemilik dan nomor sertifikat yang terjadi dan seterusnya ya, ketemu di Kabupaten Bengkulu sebanyak 439 sertifikat tanah
satu itu katanya kurang konkret. Diungkap saja usahanya. Lalu kalau dari pengalaman peneliti 3 kantor itu berapa kasus yang sudah diketahui, sudah direkod dokumennya? Lupa saya Bu. Ya? Lupa saya Bu. Tapi Pasti, tapi sudah diketahui sekitar berapa? kalau yang di Rajang Lebong ini saya temukan ada sekitar 6. Nah, jadi nanti karena ini kan riset normatif, maksud saya supaya Anda tidak khawatir bahannya nanti itu dari berbagai itu Anda harus ambil saja nanti, kan tidak membahayakan posisi di BPN. Ini riset kan, Iya. nggak apa-apa diungkap saja. Jadi hasil bahan hukum yang terkumpul bahwa ketidaksesuaian antara nama subjek hukum dalam sertifikat itu teridentifikasi sebagai berikut buat tabelnya, sehingga nanti kayak kan ada dokumen, nah ini bahan hukum sekunder jadinya kan nanti kan. Nah itu kalau primer tadi kan regulasinya. Nah ketika sudah ketemu nanti di dokumennya mengenai semua apa yang dituangkan dalam tabel tentang kasus-kasus itu, lalu nanti ditarik lagi bagaimana statut approach-nya nanti Anda bahas melalui berbagai regulasi itu. Jadi Anda tahu ya nanti, ya, karena kalau melihat ini kan tipis gitu ya, memang kita tidak melihat tebal tipisnya, tapi semakin banyak Anda menggunakan bahan hukum nanti itu justru memperkaya dan memberikan hasanah yang menarik untuk ini dibahas gitu. Bisa ya, diusahakan ya, karena dokumen itu sudah pasti ada kan. Insya Allah. Nah, cuma memang dalam satu bahan hukum terdokumentasi lengkap nggak ada, Anda harus mencari. Nah inilah namanya meskipun dia penelitian normatif, dokumen-dokumen yang bisa dikatakan harus dikumpulkan, baru nanti diolah menjadi bahan hukum dan dimasukkan dalam tabel, akan enak nanti. Jadi Anda akan melihat misalkan ada sekitar di Yusuf itu 249 misalnya, ya tidak usah sebanyak itu, tapi yang berkaitan dengan yang lebih spesifik seperti ini masukkan dalam tabel keterangan untuk. Nah, gitu. Karena terus terang ini kan outputnya dari BPN sertifikat ini. Apa feedbacknya nanti dari BPN? Artinya kecermatan asas pendaftaran tanah itu kan, ya dia harus bisa untuk diekspos ke publik, asas terbukanya itu kan membuat BPN sedianya mesti hati-hati menerapkan itu. Jadi tidak sebatas tidak bisa di follow up gitu, ya itu mungkin ya. Iya. Terima kasih Bu. Ya. Si Rahmat. Iya Pak. Prof. Saya belum nggak ini, walaupun udah sering sekali ya Pak ya, sebelum pengajuan video juga kita diskusi juga. Yang mau Anda lihat ini mengenai jaminan kepastian hukum itu apa maksudnya? Jaminan kepastian hukum. Iya, saya mau Filsafat ini masalahnya di tahun ini. Iya, saya mau mencoba mengulas tentang keberadaan sertifikat itu merupakan satu bukti bahwa siapa yang berhak di atas tanah yang terdaftar tadi. Otomatis seperti keterangan tadi, sertifikat rekaman data fisik dan data yuridis. Nah, kemudian ketika ini sudah sesuai, data fisiknya sesuai dengan kenyataan, data yuridisnya sesuai dengan keadaan, maka jaminan tadi sudah terwujud gitu Prof. Nah, ketika ditemukan ketidaksesuaian rekaman data fisik dengan data yuridis, katakan kalau di sampel masalah ini ada ketidaksesuaian rekaman data yuridis dengan kenyataan, maka dengan sendirinya jaminan tadi itu tidak memihak kepada si subjek itu Prof. Itu yang mau saya angkat. Ya, kami itu kerangka pemikirannya itu dari filosofi pendaftaran tanah itu.
hakikat dari pendaftaran tanah itu? Hakikat dari pendaftaran tanah itu kan adalah kepastian hukum. Kepastian hukum itu kan artinya kan berkaitan dengan asas legalitas, keabsahan, ya. Iya, Pak. Ya, saya setuju dengan Pak Eden. Jadi nggak usah ke pure teori itu ya. Kalau pure teori itu berbicara dalam konteks hukum ya hukum gitu. Tidak ada unsur-unsur lain selain hukum. Jadi sebenarnya Anda itu berangkat dari hakikat dari pendaftaran itu. Orang mendaftarkan tanah itu agar supaya tanahnya itu tidak dikotak-atik, tanahnya itu legal, ya. Ya meskipun kita kan tidak menganut sistem pendaftaran, sistem aplikasi khusus, ya. Tapi dengan didaftarkan itu ada jaminan keamanan, jaminan rasa aman, jaminan kepastian, jaminan tidak diganggu buat orang. Iya. Jadi di situ aja kerangka pemikirannya. Lalu muncul di dalam praktek. Kalau sudah ada sertifikat, tapi tetap saja tidak memberikan jaminan kepastian hukum. Ya. Iya, Pak. Yang kamu lihat itu apa artinya sertifikat itu? Apa artinya sertifikat itu bagi kepastian hukum, bagi legalisasi? Asas legalitas itu asas keabsahan yang ujung-ujungnya itu adalah kepastian hukum. Jadi kerangka pemikirannya di sana ya. Lalu nanti alur namanya pembahasan kamu itu akan ke sana. Ya makanya saya katakan ya, saya tidak tidak menganggap bahwa S2 itu kemampuan filosofinya rendah, tidak. Kadang-kadang S1 seperti seknek dokter ini, tapi kualifikasinya ada kalau biasa. Ya, artinya silakan saja bahas ini. Cuma yang kan mulai dari sana dan berakhir di sini nanti. Ya. Iya, Pak. Dan saya sarankan kamu baca buku-buku tentang kepastian hukum, tentang filsafat. Sertifikat yang yang cacat ini kalau menurut saya. Ini hanyalah satu objek, ya, salah satu objek dari kajian. Kamu itu membahasnya dari segi kepastian hukumnya, ya. Sebetulnya ini tidak terkait dengan agraria. Nah, itu ya. Paham maksudnya? Paham. Ya. Kamu itu cuma mau melihat dari sisi ilmu hukum, dari sisi kepastian hukum dan teori hukum itu mengenai kesalahan yang ada di dalam sertifikatnya. Betul. Ya kan? Betul. Jadi jauh, jangan berkaitan dengan tugas BPN. Paham nggak gitu? Paham, Pak. Nah, Siap, Pak. kalau paham ini, makanya bacalah buku-buku teori-teori hukum. Kepastian hukum. Ya, kamu ini kan fokusnya. Objek formal dari ilmu itu ya silakan saja apa dari penelitian. Tapi kita kan berpangkal dari bisnis kita itu adalah ilmu hukum. Kamu sudah betul. Kalau bahasa orang politik itu kamu berada on the track. Cuma khawatirin saya cuma satu, nggak sanggup. Tapi ini sanggup ya? Insya Allah. Udah itu. Kualat. Makanya saya pikir juga ada manfaatnya. Cuma ada beberapa
limpahkan ini ya, bukan BPN yang salah, bukan ini, tapi kamu fokus ke ini, ke persoalan ini ya. Karena hakikat pendaftaran tanah itu adalah kepastian hukum. Mestinya orang yang sudah mendaftarkan tanah itu ya, pak gitu aja. Terlepas dari sistem komunikasi yang kita pakai, apakah positif atau negatif ya. Tak ke sana, tapi fokus ke persoalan kepastian hukum. Nah itu, lalu yang kedua, berdasarkan hasil evaluasi, saudara, proposal saudara dinyatakan layak dan diizinkan untuk penelitian. Kemudian kita juga memberikan penilaian A. Ya, sekian, terima kasih. Ini ambil proposal. Terima kasih. Ini mau jadi? Lanjut ini. Gimana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, halo, apa kabar rekan-rekan? Saya berharap rekan-rekan masih tetap dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahkan kemurahan rezeki. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di channel YouTube saya, Dani Dadila, channel edukasi hukum. Ada banyak sekali video dengan konten-konten informatif dan edukatif seputar dunia hukum yang bisa rekan-rekan saksikan pada channel ini. Terima kasih saya ucapkan untuk rekan-rekan yang tetap setia pada channel saya. Dan bagi rekan-rekan yang baru saja mampir di channel ini, jangan sungkan untuk tekan subscribe dan mengaktifkan tanda loncengnya agar rekan-rekan mendapatkan notifikasi video-video terbaru saya selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share juga video ini agar yang lainnya tahu bahwa channel ini adalah channel edukasi hukum. Langsung saja kita tonton video saya berikut ini dan semoga video ini membawa kemanfaatan bagi kita semua.